Klasifikasi turbin berdasarkan konstruksi casing. Berdasarkan konstruksi casingnya, turbin dibedakan menjadi yang pertama adalah single casing. Single casing ini artinya turbin, satu unit turbin itu hanya memiliki satu casing, sehingga semua bagian dari sudu-sudunya ini terletak dalam satu casing. Contohnya adalah seperti ini. Bagian ini adalah casingnya. Ini adalah casingnya. Hanya satu. Semua bagian sudu ada dalam satu casing ini. Ini biasanya digunakan untuk turbin ukuran kecil yang memiliki kapasitas juga kecil. Kemudian yang kedua itu adalah multicasing. Multicasing ini berarti turbin memiliki dua atau lebih casing. Kemudian susunan itu bisa seri atau paralel. Kalau seri seperti ini misalnya, ini adalah HP turbin, satu casing, kemudian IP turbin, satu casing, LP turbin, ini ada dua bagian, berarti di sini ada dua casing, sehingga total itu turbin tersusun dalam 4 casing. Disusun secara seri seperti ini dinamakan dengan tandem compound. Kemudian keseluruhan turbin-turbin ini dihubungkan ke satu poros, kemudian dihubungkan ke satu generator. Sehingga secara aksial ini sumbunya terletak dalam satu garis. Kemudian susunan lain dari multicasing itu adalah susunan paralel. Kalau susunan paralel ini turbin dipisahkan menjadi beberapa bagian generator. Ini misalnya untuk HP dan IP turbin, ini satu poros, satu generator, kemudian 2 LP turbin, ini satu poros dan satu generator, sehingga unit turbin seperti ini memiliki 2 generator. Perbedaannya antara yang satu generator dengan 2 generator adalah ketika turbin ini hanya memiliki satu generator, maka generator ini akan memiliki ukuran yang cukup besar. Kalau ukurannya cukup besar, ini tentu saja akan sedikit sulit pada saat transportasi ketika awal akan pemasangan, kemudian ketika overhaul ini juga membutuhkan kren yang lebih besar. Nah, kalau generatornya ada 2, maka ini generatornya akan lebih kecil. Sehingga pada saat awal transportasinya itu akan lebih mudah, dan ketika overhaul ini cukup menggunakan kren yang ukurannya lebih kecil. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan aliran uap. Berdasarkan aliran uapnya, turbin dibedakan menjadi single flow dan double flow. Single flow berarti aliran uap itu hanya pada satu arah saja. Contohnya pada turbin uap single casing ini. Uap masuk, kemudian mengalir di sudu itu pada satu arah. Sedangkan pada double flow, contohnya adalah pada LP turbin ini. Nah, ini misalnya. Uap masuk di bagian tengah, kemudian masuk ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini biasanya digunakan ketika volume uap itu sangat besar, sehingga ketika misalnya ini hanya satu arah, maka ukuran turbin akan menjadi sangat besar. Ukuran turbin akan menjadi sangat besar dan gaya aksialnya juga akan besar. Kalau dibuat dua arah seperti ini, uap masuk di bagian tengah, kemudian dibagi menjadi 2, maka ini gaya aksialnya ke arah sana, itu adalah gaya aksi, menimbulkan gaya reaksi ke arah yang berkebalikan. Sehingga masing-masing itu gaya aksialnya akan saling menghilangkan. Sehingga gaya aksial total itu akan lebih kecil untuk aliran yang double flow. Dalam satu unit turbin yang besar, ini mungkin akan ada aliran yang single flow, kemudian ada aliran yang double flow seperti ini. Jika volume uap kecil, maka di sini biasanya hanya menggunakan aliran yang single flow. Tetapi ketika volume aliran uap itu sudah besar karena tekanannya sudah turun, maka ini banyak yang menggunakan double flow untuk meminimalkan gaya aksial. Ketika gaya aksial itu lebih kecil, maka di sini bisa menggunakan bantalan dengan kekuatan yang juga lebih kecil, spesifikasinya bisa lebih rendah.
Nah, ini contohnya. Di sini HP turbin dengan IP turbin, ini alirannya berkebalikan. Ini ke arah kiri, kemudian ini ke arah kanan. Kemudian di LP turbin, ini alirannya adalah double flow, kiri dan kanan. Ini contoh juga untuk turbin yang multi casing. HP turbin dengan IP turbin itu memiliki satu casing, kemudian LP turbin itu satu casing, sehingga di sini ada multi casing. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan tekanan uap keluar. Berdasarkan tekanan uap keluar, turbin itu dibedakan menjadi turbin kondensasi dan turbin non-kondensasi, atau sering dinamakan juga dengan turbin tekanan lawan atau back pressure. Kalau turbin kondensasi, maka uap yang keluar itu akan dikondensasikan, masuk ke kondensor. Sehingga tekanan uap keluarnya itu biasanya vakum, lebih kecil daripada 1 atmosfer. Kemudian kalau back pressure turbin, itu uap keluar itu tidak dikondensasikan. Biasanya ini digunakan pada turbin dengan siklus kogenerasi. Uap bekas digunakan untuk proses pemanasan misalnya, atau proses perebusan. Sehingga diinginkan pada saat keluar itu masih memiliki suhu yang cukup tinggi. Sehingga keluar pada temperatur tekanan yang lebih tinggi dan temperatur yang juga lebih tinggi. Ini adalah contoh spesifikasi untuk condensing turbin dan non-condensing turbin. Contoh misalnya turbin kondensasi. Di sini dayanya 150 MW, kemudian single casing, hanya satu casing, kemudian single flow, alirannya satu arah, reheat type, menggunakan siklus Rankine reheat, kemudian outputnya 149 MW. Main steam atau uap masuk ke turbin itu memiliki tekanan 169 atmosfer ATG, kemudian temperatur 566 derajat Celcius. Sedangkan reheat steam-nya memiliki temperatur 538 derajat Celcius. Putarannya adalah 3000 rpm. Kemudian contoh untuk yang back pressure turbin, di sini bisa dibandingkan, stage-nya akan lebih sedikit karena tidak perlu diekspansikan sampai ke tekanan vakum. Kemudian di sini karena ekspansinya itu hanya beberapa tahap saja, ketika keluar itu volumenya juga masih relatif kecil, sehingga ini ukurannya tidak membesar terlalu banyak. Misalnya ini outputnya 25 MW, 25.000 kW, kemudian steam pressure-nya 11,3 megapascal gauge terukur, kemudian main steam temperature-nya 538 derajat Celcius. Uap keluar itu pada tekanan 1,27 megapascal. Sedangkan di sini keluar tidak diketahui, tapi pastinya di bawah 1 atmosfer atau pada tekanan vakum. Kemudian berdasarkan sirkuit uapnya, turbin dibedakan menjadi turbin ekstraksi dan non-ekstraksi. Kalau turbin ekstraksi, itu sebagian uap diambil untuk pemanasan air pengisi boiler. Berarti di sini menggunakan siklus Rankine regeneratif. Karena ada uap untuk pemanasan air pengisi boiler. Kemudian kalau turbinnya adalah turbin non-ekstraksi, berarti semua uap akan diekspansikan di turbin. Tidak ada uap yang dikeluarkan untuk proses pemanasan. Karena aliran uap itu berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan, maka tekanan dan jumlah aliran uap yang diekstraksi itu tergantung pada beban turbin. Biasanya setelah beban yang diminta itu terpenuhi, baru proses ekstraksi itu dilakukan. Dengan pengambilan sebagian uap pada turbin, maka jumlah kalori yang dibuang di kondensor itu bisa lebih kecil, sehingga di situ manfaatnya ada dua, yaitu
kalor yang dibutuhkan di boiler berkurang, kemudian kalor yang dibuang di kondensor itu juga akan berkurang.